Manusia yang tidak mampu memperhatikan sesuatu atau fokus untuk waktu yang lama, itu sudah pasti dia akan cemas. Makanya sekarang tuh banyak banget orang ngomong anxiety, aku anxiety nih, aku anxious gitu. Nah, cobalah kita lihat sebetulnya seberapa intens aktivitas kita di media sosial. To keep your aura alive, lo menghindari orang-orang yang kayak gimana? Wah, ini bikin gue mikir sih. Mungkin karena gue udah pernah belajar manusia paling toksik dalam kehidupan gue itu adalah bapak gue dulu. Jadi gue kayak tahu referensinya, waduh gila nih kalau misalnya orang toksik tuh kayak begini gitu ya. Nah, dalam hidupku itu ada trauma kecil, medium, dan besar. Tampaknya yang terjadi, kenapa aku itu tiba-tiba bisa menyukai seni peran atau teater, kayaknya tubuhku itu secara alami mencari obatnya sendiri. Dari segala banyak achievement, dari segala banyak blessing yang lo terima, Amin. apa satu hal yang paling lo syukuri? That I never give up on myself. Tapi apakah lo selalu kayak begini, Mbak? Dari dulu lo remaja usia 20-an, lo selalu positif dan tenang kayak begini? No, of course not. Kan gue anak BTSD, Beb. Enggak, gue tuh, wah dulu tuh gue hancur banget loh. Episode kali ini spesial banget karena gue kedatangan sosok yang gak cuman spesial, tapi gue kenal secara personal. Karena dia adalah senior gue, dulu di Metro TV dan bahkan di C-Today, Southeast Asia Today. Inspirator gue, senior juga di dunia perfilman. Gue anak baru dan gue konsul ke dia ketika pengen mulai acting. Tapi ternyata walaupun dia sudah senior, wajahnya gak menunjukkan bahwa dia sudah sesenior itu. Masih tetap muda, awet muda. Marissa Anita, yay! Oh my goodness, thank you for having me here. Thank you for coming. Oh, it's such a pleasure. It's so nice. We do go way back. We do go way back, ya kan? Jadi Marissa adalah senior salah satu yang mendorong gue, selain kakak gue sendiri, which is your colleague juga, Iya, Sophie, kolega aku sepantaran. yang mendorong gue untuk masuk ke Metro TV dulu tahun 2010. Ketika gue ngelihat lo siaran, Mbak Mar, stellar, solid gitu. Menyenangkan banget di 8-11 show, menyenangkan banget ketika live report bahasa Inggris pagi-pagi. Kita kan dulu ada live report in English jam 7 sama jam 1 siang. Iya. Dan wow, ini Marissa Anita something big. Aduh. Oke, gue akan tanya dulu, mungkin kita sedikit reminisce our past. Gitu. Boleh dong. Dari journalism. Yes. Lo dulu memulai di Metro TV, I believe. Tahun berapa sih Mbak? 2007? 2008. 2008. Bareng sama kakakmu, Sophie. Bareng sama Sophie ya. Dan akhirnya di Metro TV lo host 8-11 show. Boleh ceritain nggak? Experience apa, value apa yang lo dapetin dari being a host, one of the 3 hosts on 8-11 show? Aduh, itu menyenangkan sekali. Jadi memang ya seperti kamu tahu ya Ror, waktu di awal kan sebelum kita itu masuk ke sebuah program kan kita harus menjadi field reporter dulu, reporter lapangan gitu kan. Belum lagi graveyard shift, kamu inget dong. Jam kuburan. Ya kan, jam kuburan. Masuk malam. Bener, jadi kita harus bawain headlines yang dari jam 12 malam sampai jam 4 atau jam 5 pagi gitu kan. Terus upgrade lagi yang harapannya mungkin pada saat itu bagi semua host mimpinya adalah mungkin Metro hari ini ya. Sore hari ya. Prime time. Itu kalau nggak salah sekarang Aviani Malik ya. Betul. Masih berada di situ gitu. Nah nggak nyangka aja ternyata ada program baru saat itu, program pagi, breakfast show ya kan, yang mungkin kiblatnya itu juga dari barat. Dan pada saat itu terpilih menjadi salah satu bersama dengan kolega Tommy Cokro dan juga Prabu Revolusi. Aku sebenarnya pengen berterima kasih sekali dengan Mas Suryo Pratomo sih. Ya, dia sebagai inisiator. Dia sebagai inisiator and he was an amazing leader. Pada saat itu dia kan director of news, tapi dia juga membuat ini gitu loh bersama kita semua. Sebentar lagi dia menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar di Singapura gitu. But he was amazing. Karena nggak tahu ya, mungkin pada saat itu kenapa aku menganggap dia leader yang amazing. Aku tuh nggak pernah merasa takut dengan dia.
Meskipun posisi dia kan tinggi banget ya di Metro saat Dia kayak ayah gak sih? Yeah, and he was just like, udah bikin aja gitu loh. Kayak kita tuh dikasih taman bermain sama dia, bisa explore seliar mungkin gitu pada Dan saat ini itu. banyak yang bilang bahwa 8 Show adalah sebenarnya pioneer untuk program kayak Good Morning America, ya kan? Di situ lo ada talk show, lo ada masak, lo ada music, lo ada pertunjukan show yang lain, dan ada deep talk juga anyway gitu. Iya betul, memang semuanya di situ gitu. Jadi sampai sekarang emang, dan kemudian kan beberapa news channel atau bukan news channel, channel TV yang lain berusaha untuk membuat program yang sama gitu ya, which is good. Ya mungkin betul apa yang kamu bilang, itu menjadi sebuah pionir gitu ya, program pionir di Indonesia. I have good memories, punya memori yang sangat baik dan indah bekerja sama dengan seluruh tim di situ. Dan sampai sekarang ya tetap berteman gitu kan dengan bahkan kemarin juga sempat ketemu Mas Tommy tetap untuk acaranya dia sebagai duta besar di Singapura, and he said goodbye and he was so moved. Dia hampir menangis tapi berusaha untuk tetap kuat gitu karena dia juga membangun tim yang solid dan sangat dicintai sepertinya oleh timnya di kedutaan besar Singapura. And Tommy Cokro as well, looking awesome still bro. Dia lari super fit. And looking at Prabu dengan segala achievementnya Pak gitu Dirjen. Iya Pak Dirjen ya. So yeah, 8/11 Show will always be in my heart. Habis dari 8/11 Show, lo kena TV, terus kita sama-sama di Southeast Asia Today, di C Today, yang lo sempat bilang di podcastnya Kak Marian Rumantir, TS Media, bahwa out of a sudden, that one morning, you're all fired at the same time. Fired at the same time, what a blessing. Kita dipecat di waktu yang bersamaan. Betul. Tapi terus akhirnya dari situ muncullah Pancatera. Yes, wow. Wow, satu journey ya Kak ya. Banget, aku memang betul-betul menganggap bahwa dipecat oleh C Today itu sebagai berkat gitu ya. Karena kan gini deh, segala macam kemalangan itu sebetulnya ada silver liningnya. Gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mau mengubah lensa cara kita melihat kemalangan dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa membuat kita belajar, and that's what happened. Itu yang menurutku terjadi ketika kita semua itu dipecat dari C Today dan sekarang channelnya kan juga sudah tidak ada begitu ya. Muncullah Pancatera. Tiba-tiba Caroline Surahmat, kolegaku udah lebih dari 10 tahun, ada api membara di dalam perutnya yang membuat dia memutuskan bahwa ayo kita harus bikin sendiri. Kita nggak bisa nih diginiin terus nih. Masa tiap kali kerja udah gitu tiba-tiba di lay off dan ya udah gitu aja gitu, tinggal kelepas. Karena kalian mengalami di net juga kan? Di net juga kita alami kan, aku dan Caroline dan Syahnas Suhartono at the time. Terus akhirnya karena api yang membara di perutnya Caroline itu, aku ngerasa oke, Carol, aku akan jadi salah satu team member untuk membangun ini bersama dengan kamu yang punya jiwa entrepreneur yang luar biasa. Yang aku sadar aku tidak punya jiwa entrepreneur. Aku selalu menjadi supporting. Pengalamanku apa? Editorial. Ya udah, akhirnya aku membantu membackup di bagian editorial dan juga ada peran-peran lain oleh perempuan-perempuan Pancatera lain untuk membangun Pancatera bersama. The shift from media person sekarang jadi podcaster dan juga jadi aktris. Karena gue pengen menggali the shift itu. Tapi gue sebenarnya pengen tanya sih Mbak soal journalism. Dan kita tahu bahwa how journalism is controlled actually by the media owner. We have to admit that. Ataupun kalau misalnya ini dimiliki oleh bersama-sama ya driven atau dikontrol oleh kepentingan tertentu gitu. Are you tired? Are you sick of journalism? No, aku tidak pernah lelah dengan jurnalisme karena memang jurnalisme itu penting ya. Waktu aku sekolah media juga ada teori yang mengatakan bahwa media itu adalah pilar keempat. Demokrasi. Iya, pilar keempat demokrasi. Jurnalisme harus selalu ada dan penting untuk selalu ada untuk menciptakan check and balances gitu. Karena ketika kita misalnya berada dalam sebuah negara ya atau sebuah situasi di mana tidak lagi ada oposisi,
Ya. Itu sangat berbahaya. Disitulah peran jurnalisme. Ya betul, memang yang kamu bilang tadi bahwa kan kita tidak bisa menutup mata ya bahwa media itu kan ada juga yang punya, ada juga agenda-agenda mereka pribadi gitu. Nah, kalau itu situasinya, maka kita sebagai masyarakat itu harus menjadi lebih kritis dalam berpikir. Misalnya ketika ketika kemarin itu beberapa minggu lalu sempat terjadi pergolakan di Indonesia, gitu ya, di mana masyarakat mengeluarkan perasaannya yang begitu kuat gitu ya. Apakah itu bentuknya amarah, kekecewaan, kesedihan, semuanya itu keluar dan kita lihat semuanya. Pada saat itu apa yang aku pribadi lakukan untuk memastikan bahwa oke, aku tahu media-media ini ada yang mengontrol. Ya, ada yang punya agenda-agenda tertentu. Ada surat edaran KPI, ada mungkin pamret diundang oleh presiden. Banyak kan, pokoknya intinya petinggi-petinggi media itu punya kepalanya sendiri, punya agendanya masing-masing gitu. Bahkan ada yang memutuskan ketika aku flicking news channel ya, mau ganti-ganti news channel, menarik. Aku pikir, oh yang terjadi di lapangan demikian, tapi yang di news channel yang ini kenapa tidak dibahas? Kemudian aku pindah ke news channel yang lain. Oh, yang ini dibahas. Kemudian aku lihat media sosial. Kemudian kita lihat di WhatsApp banyak sekali video-video dan informasi-informasi yang masuk. Bahkan ada yang ada hoax-hoax mulai masuk. Tentu mudah bagi hoax untuk masuk. Nah, aku sebagai salah satu anggota masyarakat, yang pertama aku lakukan adalah memantau seluruh media ini, melihat mana sebetulnya yang kritis. Iya, mana yang kritis, mana yang memberitakan, mana yang tidak. Kemudian ketika ada berita-berita sensasional, misalnya, ada penjarahan di mall ini dan mall itu. Kamu pasti juga tahu kan, Rory? Langsung aku cari sendiri kebenaran dari berita ini. Oh, benarkah di mall ini ada penjarahan? Benarkah video ini kemarin bukannya setahun atau 2 tahun lalu gitu? Atau bahkan buatan AI, sekarang kan banyak ya. Nah itu memang menjadi tantangan ya bagi masyarakat di seluruh dunia sekarang. Di tengah banjirnya informasi, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Memang mau nggak mau kita harus upgrade, kita harus lebih pinter sehingga kita tahu mana yang bisa diverifikasi dan mana yang tidak. Kalau sekarang gue memperlakukan informasi dari media, yang gue akan pegang dulu adalah siapa ownernya dari media ini. Tentu. Siapa ownernya dan kemana arah dia in terms of political interest. Ya, betul. Udah bagus itu, Rory. Betul. Jadi kita pegang dulu. Mungkin ini juga jadi masukan sih buat teman-teman yang dengerin. Kita tahu dulu ownernya, kita tahu dulu interestnya apa, dan kemudian kita lihat turunannya dalam bentuk beritanya kayak gimana. Kalau ternyata misalnya ketika demo-demo gede kemarin nggak ada beritanya, gue udah akan melupakan itu media itu. Ini media udah nggak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Lo sebagai pilar demokrasi keempat lo gagal. Ya kan? Pun kalau misalnya dia memberitakan dan dia filter abis-abisan, seperti yang lo bilang tadi Mbak, gue akan cari tahu sendiri. So kita sebagai masyarakat jangan diem aja menerima informasi dari media, dan kita harus cross check, perdalam lagi. Itu tantangan kita sebagai masyarakat sekarang. Betul. Maksudnya ya jangan sampai kita emosi kita terombang-ambing oleh informasi yang belum terverifikasi ya. Apapun itu informasinya gitu. Pokoknya emosi kita, ya itulah intinya, kita baiknya menjadi masyarakat atau anggota masyarakat yang sekarang harus mampu berpikir kritis, karena cuma itu satu-satunya antidot. Betul. Antidot misinformasi dan disinformasi di era sekarang. Betul. Dan sayangnya penguasa juga dengan buzzer-buzzernya bisa aja berada di balik misinformasi dan disinformasi itu. Iya, tentu. Atau diskon fakta yang didiskon. Iya, bisa juga diskon fakta. Anyway, tadi gue pengen balik ke shifting dari journalism to acting. Kok langsung tiba-tiba bisa acting tuh gimana sih?
sebetulnya aku sebelum jadi jurnalis itu aku aktor panggung, tapi waktu itu menjalankannya amatir kan. Teater ya berarti ya. Teater yang nggak dibayar itu loh. Melakukan acting di panggung karena kesenangan gitu ya, karena passion gitu. Dan aku sebenarnya tahu itu, aku sekarang tahu ya kenapa aku tuh tertarik ke teater. Aku tuh baca satu buku dari seorang pemikir dan psikiater klinis ya, namanya Bessel van der Kolk. Judul bukunya tuh The Body Keeps the Score. Wah, buku itu berat banget sebetulnya, Ror, karena ini memang salah satu ya kayak semacam acuan bacaan psikologi yang memang berat karena dia fokus ke trauma. Dan satu bab yang menarik adalah bagaimana teater itu menjadi cara kita mengurai trauma. Jadi mungkin ya kita semua ini kan pasti punya trauma masing-masing. Yeah. Baik yang kecil-kecil, yang medium maupun yang besar. Nah, dalam hidupku itu ada trauma kecil, medium, dan besar. Tampaknya yang terjadi, kenapa aku itu tiba-tiba bisa menyukai seni peran atau teater, kayaknya tubuhku itu secara alami mencari obatnya sendiri. Wow. Iya. Ini jadi medium untuk penyembuhan. Correct. Yoga itu juga ternyata terbukti menurut penelitian itu menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan trauma-trauma yang ada dalam tubuh ya. Dengan body movement. Teater kan juga body movement. Teater itu mengajarkan manusia untuk merasa. Yeah. Jadi bagaimana teater itu bisa menjadi medium penyembuhan trauma. Orang yang biasanya trauma itu dia itu bingung dengan emosinya. Karena dia tinggal dalam situasi yang tidak normal, sehingga emosi-emosi natural tuh banyak berbenturan dengan eksternal. Misalnya kayak waktu aku kecil gitu ya, gak cuma aku, pasti aku yakin banyak sekali anak di generasi aku, atau bahkan generasi orang tuaku yang tidak bisa mengeluarkan atau tidak diperbolehkan sedih atau marah. Ya. Bener gak, Rob? Betul, emosi disuppress, emosi ditekan, karena kalau kamu nangis kamu dianggap lemah dan cengeng. There you go. Dan marah dianggap sebagai emosi yang negatif. Tak terkendali. Exactly, right? It happened to almost all families back then ya. Iya. Mungkin sekarang juga masih sih. Mungkin sekarang bagi yang tidak paham, itu masih terjadi gitu. Anak emosinya ditekan. Ketika anak itu sedih tidak boleh menangis, itu ditekan. Ketika anak marah itu juga ditekan. Yeah. You have to behave, kamu harus bersikap baik. Nah itu kan akhirnya menimbulkan kebingungan ya. Bahwa emosi ini sebetulnya natural keluar dari dalam diriku, tapi gak boleh, ya udah berarti aku tekan. Tapi itu yang paling sederhana ya, Ror. Belum lagi kalau misalnya masa kecilnya itu ya penuh dengan trauma yang cukup berat. Misalnya hidup dalam kondisi keluarga yang kejam atau violent dan sebagainya. Itu banyak pasti terjadi di antara kita semua. Nah, karena anak ini tumbuh dengan kebingungan emosi, ketika orang ini masuk ke teater sebagai media penyembuhan gitu ya, dia itu kembali belajar lagi. Menghidupkan emosi-emosi. Ya, dalam peran-peran yang dia mainkan. I do agree. Iya, it's amazing. Nanti aku kirimin deh bukunya ke kamu ya. Boleh. Karena aku juga, kemarin terakhir aku tuh belajar acting. Setelah belajar acting ke banyak orang, termasuk yang kamu saranin dulu waktu itu ke Paul Augusta, Kak Paul. Aku awal belajar acting tuh ke Kak Paul, yang aku dibilang ketika acting kamu kayak pembawa berita, ya memang 10 tahun spending jadi pembawa berita agak susah ya untuk melepaskannya. Tapi terakhir aku belajar ke Mas Rukman Rosadi, Mas Rukman. Oh my God, Rukman Rosadi, I love you. Dia gila sih. Gila banget. Dan di situ, wow, mata gue kayak kebuka lebar, hati gue kayak kebuka lebar, dan ini loh emosi-emosi yang selama ini kecil-kecil otot syaraf yang selama ini tidak terfungsikan akhirnya kebuka dan kepake. Yes. Dan di situ gue belajar bahwa
oh iya ya, selama ini emosi-emosi ini tuh selalu aku pendam. Jadi ketika aku latihan sama dia, gue tuh sering nangis karena You see? this is the thing that I've been looking for years. You see, Rory? Yeah. It is exactly it. Oke, clear. Aku akan beliin bukunya buat kamu. I can relate karena aku juga penyembuhan traumaku juga ternyata dari acting itu. Jadi sekarang walaupun gue aktor baru, gue nggak peduli bayaran lo berapa, karena gue acting tuh ternyata untuk penyembuhan. Yes. Untuk aku menjadi lebih enteng, adem. Iya, betul. Karena emosi yang tidak pernah keluar dulu, ini tiba-tiba keluar melalui peran-peran yang kita mainkan. That's the brilliance of acting sebagai salah satu medium untuk mengurai trauma. Oke. Dari acting, salah satu hal yang orang kenal dari Marissa Anita adalah, Marissa Anita, si aktris, si pembawa acara, si jurnalis, si storyteller yang gak punya sosial media. Punya, Ror. Punya X dan LinkedIn. X dan LinkedIn, iya kan? Dan Pinterest, tapi cuma buat cari-cari referensi lucu-lucu. Padahal sekarang banyak pendapat di luar sana yang bilang bahwa lo tuh nggak bisa cuma jadi penulis, lo juga harus bikin video, lo sosial media lo juga harus aktif, lo juga harus bikin podcast dan sebagainya. Tapi you are here dan nama lo di luar dikenal banget gitu, tanpa harus punya sosial media yang ngetrend saat ini. We have to admit, X. Siapa sih sekarang yang main X? Bahkan beberapa KOL atau influencer udah mundur dari X karena they think it's already toxic. Sementara LinkedIn ya untuk profesional gitu. Iya. Kenapa lo nggak punya sosial media kayak TikTok, Instagram, even maybe YouTube? YouTube aku Pancatera itu. Iya, Pancatera ya. Kalau saya dulu tuh dengan Great Mind, dengan video on Mars's Mind kan. Kenapa nggak punya Instagram atau TikTok? Jadi aku tuh milih media sosial itu memang harus tanya dulu ke diri sendiri. Gue nih sebenarnya siapa sih? Gue tuh paling cocok sama media yang mana sih? Atau medium yang mana gitu. Karena Instagram itu berorientasi sekali pada foto, gambar. Sementara gue tuh gak terlalu passionate dengan, maksudnya ya gue suka ya melihat foto indah gitu, tapi gue gak merasa perlu untuk ngepost muka gue tiap hari itu kan di IG. That's just not me, it's too exhausting. Melelahkan buat aku ya, mungkin ada orang-orang yang suka sekali dengan foto sehingga cocok dengan Instagram. Jadi again, kita harus tanya sama diri kita tuh sebenarnya sukanya apa sih? Kalau Instagram jelas gue gak akan bisa maintain itu karena gue gak suka foto. Yang kedua TikTok, apalagi Allahu Akbar gitu ya, TikTok tuh kan gak tahu ya, kalau dulu sih waktu pertama kali muncul joget-joget awalnya. Joget-joget, which is dulu kan dari Musical.ly kan itu kan. Kemudian beralih menjadi TikTok. Durasinya kan pendek banget, Ror. Dulu ya, aku nggak tahu sekarang bisa sepanjang apa gitu. Tapi dulu waktu pertama kali muncul dan booming itu cuma 15 detik kalau nggak salah. Nah, aku itu sadar betul bahwa video 15 detik itu bisa memotong kemampuan kita untuk memperhatikan sesuatu atau attention span. Manusia yang tidak mampu memperhatikan sesuatu atau fokus untuk waktu yang lama, itu sudah pasti dia akan cemas. Makanya sekarang tuh banyak banget orang ngomong anxiety, aku anxiety nih, aku anxious gitu. Nah, cobalah kita lihat sebetulnya seberapa intens aktivitas kita di media sosial. Karena itu pasti ada hubungannya dengan ketidakmampuan dia untuk fokus pada satu hal untuk waktu yang lama. Dan kenapa kamu menghindari sosial media kayak Instagram dan TikTok? Selain kamu tidak enjoy, kamu juga menghindari anxiety yang gak perlu. Betul. Mana enak sih hidup di tengah kecemasan, di tengah perasaan cemas. Perasaan cemas itu ada andil dari kita juga loh yang menciptakan. Sekarang zamannya orang FOMO. Ya, lo FOMO nggak terlalu banyak ngelihat kanan kiri. Oke. That's the problem. Tapi lo nggak ngerasa FOMO, Mbak, dengan nggak punya Instagram dan TikTok? Why? Kenapa harus FOMO? Gini, ketika kita tidak mengekspos diri kita untuk melihat terlalu banyak hal ya, sosial media, terutama yang visual gitu ya, seperti Instagram atau TikTok. Instagram lah ya, karena kan kita bisa posting
di laman gitu kan. Ya semua manusia secara alami ingin menunjukkan hal-hal yang terbaik. Itu human nature, tidak bisa dihindari. Nah problemnya ketika itu digabungkan ke media sosial, yang diposting jadinya bagus-bagus aja. Betul. Apa yang terjadi ketika followers atau peers ya, teman sesama kita itu melihat postingan yang selalu bagus-bagus? Dia akan mulai membandingkan dirinya dengan si fabulous life ini gitu. Insecurity, Muncul jealousy. pasti. Iya pasti, karena kan kita hanya bisa merasa envy atau iri itu terhadap orang yang sama sebenarnya peers ya. Kita tidak iri ke atas atau kita tidak iri ke bawah. Ke atas tuh orang yang mungkin lebih dari kita atau mungkin ada orang-orang yang kurang dari kita atau kita anggap kurang dari kita. Nah, ketika membanding-bandingkan diri itu terjadi, lah menumbuhkan apa? Ngerasa insecure, ngerasa kurang. Kalau udah ngerasa kurang, terus pasti jadi nggak bersyukur kan? I see. Right? Padahal bersyukur itu adalah salah satu kunci kebahagiaan menurut penelitian dari Profesor Marty Seligman, bapaknya positive psychology. Kalau misalnya orang tidak bisa bersyukur atau tidak bisa menemukan hal-hal yang dia syukuri gitu, nggak bisa bahagia dia. Nggak bisa bahagia gitu, nggak bisa ngerasa gitu loh. Wow, ini kenapa Marissa selalu positif, selalu happy? Ya mungkin karena rasa syukur itu. Really? Lucunya. Makanya aku tidak, I'm not a natural. Aku tidak menjadi tantangan loh bagi aku untuk bersyukur itu. Why? I don't know. Mungkin karena nggak tahu ya. Mungkin karena pengalaman hidup, mungkin karena adonan secara genetik gitu ya. Tapi we're talking about Marissa Hanita dengan pencapaian yang luar biasa, acting yang luar biasa juga, film-filmnya juga banyak banget. Yeah. Terus your track record, your positive aura. Kenapa bersyukur susah untuk Marissa Hanita? Ya itu, aku juga sebenarnya nggak tahu. Makanya ketika aku baca penelitian dari Profesor Marty Seligman itu, aku langsung oke, Marissa. Kalau itu menjadi tantangan buat kamu ya untuk bersyukur, untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidupmu, kamu harus lakukan itu secara disiplin. Jadi ada satu trik dari Marty Seligman. Setiap hari tuh tulis aja 3 kebahagiaan kecil dalam dirimu. Jadi kamu tulis dan tidak hanya menulis kebahagiaannya ya, tuliskan mengapa. Misalnya kayak misalnya aku nulis ya kebahagiaanku hari ini, aku ketemu Rory. Kenapa? Ya karena it's just so nice. Bisa punya waktu hari ini, berbagi momen hari ini dengan Rory. Dan kita membicarakan hal-hal yang aku anggap menutrisi hatiku. Gitu. Dan juga semoga menutrisi hatinya Rory. Gitu. Itu satu. Hari ini apa lagi yang menjadi kunci bahagia? Kenapa kamu bersyukur hari ini? Aku hari ini bersyukur banget aku masih bisa nafas loh. Aku masih dikasih nafas hari ini. Karena umur itu tidak menjamin. Umur itu tidak menjamin hidup kita panjang atau pendek. Aku sekarang 42. Kalau misalnya emang udah waktunya, besok tiba-tiba aku dipanggil yang kuasa, ya udah gitu loh. So the fakta bahwa hari ini nih, aku masih dikasih nafas. Itu wow. Ya kan? So aku bersyukur masih dikasih nafas. Kenapa? Ya karena hari ini aku masih bisa hidup. So do it 3. Maksudnya tulis aja 3 tiap hari. Dan aku tuh gak disiplin, Rory. Jadi cara kedua, biar aku agak disiplin, jangan lakukan itu sendiri. Kalau misalnya kamu punya grup WhatsApp, teman-teman yang kamu percayai dan kamu sayangi dan sayang sama kamu dan percaya sama kamu juga, jadikan itu aktivitas grup. Jadi gratitude group gitu ya. Exactly. Jadi salah satunya grupku adalah sama Widya Saputra. Oke. Dan juga Ria Dinita Putri. Jadi kita punya grup bertiga di mana aku bilang, today I'm grateful for this. Karena salah satu dari kita, yaitu Ria Dinita Putri. Hi Ri, I love you. Dia itu mudah sekali bersyukur. Wow. Iya, jadi aku aku juga belajar dari dia. It's so nice ya, that it's so easy for you to be grateful. Oke. Iya. Balik lagi ke sosial media, Mbak Mar. Tapi kenapa X dan kenapa LinkedIn? LinkedIn mungkin for your professional life, oke.
But why X? Ketika banyak orang mulai meninggalkan dan menganggap tempat ini toxic banget. Ya, sesimpel karena aku lebih suka tulisan dan aku udah punya kayak jumlah followers yang konstan gitu dari dulu sampai sekarang di situ. Sepraktikal itu aja sih gitu. Maksudnya ya udah ada lah ya, yang penting ada channel di mana aku bisa berbagi tentang apa yang sedang aku kerjain sekarang, ya kan. Just simply as promotion. Apa yang aku kerjain nih silakan kalau tertarik nonton atau baca atau apa dengerin gitu ya. Kalau nggak tertarik juga nggak apa-apa gitu kan. Bener-bener cuma sebagai corong aja. Ya. Kalau LinkedIn ya maksudnya ya udahlah ya, itu kan networking untuk kerjaan ya. Betul. Dan iya sih, lebih ke situ aja sih. Oke. Lo tuh adalah orang yang positif banget, Mbak Mar. Oke. Lo kayak gak ada kesedihan, lo selalu senyum. Ketika lo datang orang jadi moodnya jadi bagus gitu. How do you keep that? Gimana caranya lo tetap positif? Makasih ya persepsinya. Ini aku mau bercanda dikit. Mungkin karena sudah banyak penderitaan dalam hidup gitu ya. Oh gitu. Sama dong kita. Terlalu banyak penderitaan dalam hidup. Kayaknya kan Ror, kan orang juga punya kesan yang sama terhadap dirimu gitu kan. Always positive, always light. Ya mungkin, I don't know ya. Ya mungkin, gini kali. I don't know. Sebetulnya aku kan cuma bisa berasumsi ya, atau berusaha untuk menganalisa. Ya mungkin ada sedikit benarnya gitu. Ketika kan dalam hidup ini kan pasti penuh penderitaan. Semua konsekuensi kita hidup sebagai manusia di bumi ini adalah kita akan merasakan kebahagiaan dan kita juga akan merasakan penderitaan. Itu sudah default. Itu udah pasti. Kalau aku melihat penderitaan itu tuh menjadi fuel, bahkan fuel juga enggak, menjadi batu loncatan untuk belajar. Karena sedih itu pasti ya, ketika kita lagi jatuh atau menderita atau mengalami penderitaan itu pasti rasa sedih akan ada di situ. Atau mungkin rasa kecewa atau rasa marah dan sebagainya. Semua emosi yang biasanya dikategorikan negatif, biasanya ya. Tapi dari seluruh asam garam hidup itu, ya aku berusaha sebaik mungkin untuk mengambil sebetulnya ininya apa tuh kata-katanya, Ror? Apa blessing in disguise? Hikmahnya tuh apa? Oke. Tapi gini, gue membagi orang tuh jadi dua. Ketika orang itu sudah melewati pahit getirnya hidup. Pahit getir, gila bahasanya. Best. Antara orang itu jadi bitter. Iya betul. Atau orang itu jadi positif. Iya. Dan kebanyakan yang sudah mengalami pahit getir jadi bitter. I don't know whether I'm included into that category. Aku nggak tahu karena orang lain yang menilai. Tapi lo tuh enggak. Lo tuh dari begitu banyak cobaan hidup lo tuh jadi positif, jadi inspiring gitu loh Mbak. Gimana lo mengolah trauma ini untuk lo ubah jadi positivity? What triggers that? Apa yang bikin lo bisa ngubah itu gitu? Karena kalau misalnya positif terus kita juga capek kan, deep inside kita juga capek gitu loh. Oh, tentu, itu namanya toxic positivity. Yes. Ya kan, positivitas yang toxic, yang maksudnya, aku lagi menderita, udahlah, diketawain aja, gitu. Terus kayak nggak mau menghadapi kesedihan, itu juga kurang sehat ya. Karena itu seperti lari dari rasa sakit gitu sebetulnya. Pilihan antara mau jadi orang yang pahit atau orang yang positif atau ini ya, maksudnya maju terus gitu apapun tantangannya. Mungkin karena gue tuh ngelihat kita tuh hidup itu cuma dikasih satu kesempatan. Bagaimana sih kalau gue ngomong sama diri sendiri, oke Mar, hidup lu cuma satu. Cuma sekali lu dikasih kesempatan ini ya. Habis gini lu akan lewat gitu. Kalau misalnya dikasih umur panjang ya mungkin umur 90 atau umur 100 baru meninggal gitu. Tapi kan gue gak pernah tahu ya. Bisa jadi umur gue juga gak sepanjang itu gitu. Jadi bagaimana lu mau menjalani hidup ini? Lu mau menjadi orang yang pahit
Atau lu mau menjadi orang yang terus tumbuh berkembang dari segala macam asam garam yang kehidupan akan berikan ke lu. Dan by the way, hidup kita tuh gak hanya penuh asam garam ya. Maksudnya ada juga kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang mungkin kita selama ini tidak lihat. Dan tidak syukuri. Gitu. Ini jadi inget banget apa yang lo bilang tadi, bahwa rasa syukur itu adalah sebenarnya sumber dari kebahagiaan kita ya. Salah satu kunci. Tapi lo dapat positivity ini Mbak Mar, apakah ini dari didikan keluarga misalnya? Apakah lo dapat ini dari sosok mamah lo? Atau siapa yang jadi mentor lo? Gak ada spesifik. Tapi semua orang yang gue pernah temui, dengarkan, ajak bicara, atau bahkan tidak pernah ajak bicara, hanya dengarkan lewat apa yang dia sudah tulis. Ya kan, misalnya gue suka banget baca buku dan suka banget baca buku psikologi dan filosofi. Itu kan orang-orang yang gak pernah gue temui, tapi gue bisa mendengar apa yang pengalaman hidup mereka gitu. Atau bahkan teman-teman gitu. Dari lo gue bisa belajar sesuatu gitu. Dari semua orang yang gue temui, narasumber yang udah pernah kita wawancara sepanjang karir kita sebagai orang media atau jurnalis, itu juga menjadi referensi buat belajar. Bahkan sesimpel stranger atau orang asing yang bukan menjadi lingkaran teman kita gitu. Yang kita temui misalnya seperti pelayan yang kita temui ketika kita makan di restoran atau penjaga warung atau driver ojol atau siapapun gitu. Kalau kita ajak bicara, kita bisa belajar butir-butir kehidupan. And for me that's it. Gitu. Semua orang, semua pengalaman hidup itu bisa menjadi referensi gue belajar sesuatu tentang kehidupan. Okay. To keep your positivity alive, to keep your aura alive, lo menghindari orang-orang yang kayak gimana? Wah, ini bikin gue mikir sih. Karena selama ini untungnya gue mungkin jarang sekali ya orang yang toksik dalam kehidupan gue. Bukannya toksik ya, mungkin karena gue udah pernah belajar manusia paling toksik dalam kehidupan gue itu adalah bapak gue dulu. Jadi gue kayak tahu referensinya, waduh gila nih kalau misalnya orang toksik tuh kayak begini gitu ya. I don't know. Dan gak ada yang ngalahin bokap? Level of toxicness. Iya mungkin karena gue udah pernah belajar, jadinya orang-orang di sekitar gue tuh gak pernah ada yang sampai setoksik itu gitu. Karena gue udah tahu bahwa oh ini toksik. Jadi I don't know. Mungkin juga mereka gak tertarik ke gue dan gue gak tertarik ke dia gitu. Secara tarikan magnetnya tuh gak ada. Atau dari awal udah shut the door aja? Gak pernah. Gak pernah. Karena emang ya ada daya tarik tertentu gitu ya. I don't know. Atau mungkin Tuhan berkehendak lo orang terlalu baik, jadi orang-orang toksik gue singkirin. Gak juga. Udah lo kumpul sama orang-orang yang uplift you. I don't know, maybe. Tapi yang jelas semua sahabat-sahabat gue itu memang uplifting gitu loh. Memang uplifting. Maksudnya sisterhood kita tuh wow banget. Gue ngerasa bersyukur bisa punya saudara-saudara perempuan yang tidak sedarah tapi benar-benar terasa seperti saudara perempuan. Yang di Pancatera ya? Di Pancatera atau bahkan di grup-grup WhatsApp gue yang kecil-kecil itu gitu. Iya sih. Tapi ya misalnya gini ya. Kayak balik lagi ke poin tadi gitu. Bapak gue itu mungkin adalah orang yang paling toksik yang pernah gue lihat dalam hidup gue gitu. Tapi dari ketoksikan dia, gue jadi bisa belajar bahwa oh yang tidak abnormal itu ini ya. Jadi yang normal itu berarti seperti apa? Dialah yang keberadaan dia membuat gue mencari jawaban. Kalau gitu apa sih yang dianggap normal-ish itu apa sih? If you don't mind, karena I have to say yang salah satu yang mendukung perceraian antara nyokap gue dan bokap gue adalah gue. Menarik. So I actually feel you. Gitu. When one of our parents is the most toxic person in the world. Gitu. Cuman if you don't mind sharing, what made him so toxic, Mbak? Menurutku ya, ini bisa aja salah. Sayangnya aku tidak bisa verifikasi karena bapakku sudah meninggal. Ada peran intergenerational trauma. Trauma antar generasi. Maksudku gini. Perilaku bapakku yang dulu itu aku anggap tidak normal.
itu bisa jadi karena bagaimana dia dibesarkan sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya gitu. Misalnya aku belajar bahwa bapakku itu sangat suka sekali dengan atensi. Dan aku tahu ini dari mana, karena waktu dia meninggal aku lihat sebuah laporan psikologis dari seorang psikolog. Karena dulu kan ada psikotes ya kan, kalau misalnya mau ngantor tuh mau kerja tuh harus ada psikotes. Nggak tahu sekarang itu masih ada apa enggak ya. Terus aku lihat hasilnya tuh menarik. Hasilnya itu membuat aku membuka mata, oh mungkin karena itu bapak dulu kayak gini ya. Dia itu suka sekali dengan atensi. Mungkin kalau zaman sekarang orang bilang NPD. NPD. Ya. Dia suka sekali atensi gitu. Kenapa ya? Terus aku lihat lagi ke belakang, aku jadi membayangkan gitu. Oh dia tuh kan memang 5 bersaudara. Terus kakekku, bapaknya itu dulu bekerja di sebuah perusahaan sabun di Surabaya saat itu. Dan nggak tahu gimana ceritanya dia di let go. Dia tidak lagi istilahnya nggak tahu dipecat atau di apa namanya tidak dilanjut Pertahankan lah ya. pertahankan. Terus dia menjadi seorang supir taksi saat itu. Yang sepertinya menurut laporan itu dia jarang sekali bertemu dengan bapaknya. Nah, aku jadi berpikir apakah karena dia kurang atensi ya? Sehingga ketika dia dewasa itu dia haus sekali atensi. I see. Dan dia itu juga datang dari keluarga yang bukan keluarga kaya atau keluarga menengah juga tidak, bahkan agak ke arah ke bawah gitu, secara ekonomi tidak nyaman gitu ya. Bayangkan 5 anak, ibu ngurusin 5 anak, kemudian bapak supir taksi yang jarang bertemu dengan anak-anaknya. Dan mungkin zaman dulu juga cara dia dibesarkan berbeda. Tidak ada yang namanya gentle parenting. Nggak ada. Ya. Tidak ada ya. Mungkin dia juga dipukul sehingga dia mengulang itu. Iya kan? Jadi ada, karena menurut psikologi, ilmu psikologi, anak itu memang bercermin pada orang tuanya. Betul. Zaman dulu kan kita suka sebel ya ketika ada orang ngomong, kamu gak boleh kayak gitu, nanti anak kamu niru. Kan kayaknya klise banget gitu. Tapi ternyata memang menurut ilmu psikologi demikian. Referensi anak itu selalu belajar pertama dari caregiver-nya. Siapa yang merawat dia? Siapa yang paling dekat merawat dia? Ya orang tua. Kalau misalnya orang tua bekerja mungkin kakek neneknya. Kadang-kadang kan ada anak yang dititipkan ke kakek nenek gitu kan. Jadi referensi dia berperilaku itu betul-betul dari orang tuanya. Makanya sekarang aku kayak ngerasa, oh mungkin bapak kayak gitu karena dia melihat itu dari orang tuanya. Ketika dia memukul atau dia violence gitu ya, mungkin dia belajar itu dari orang tuanya dulu juga memukul dia. Atau ketika dia itu sangat haus atensi, terutama ada banyak faktor ya, ada genetik dan ada juga nature dan nurture, itu selalu. Tapi sorry Mbak, dari attention seeking dia, impact-nya ke kamu sebagai anaknya kayak gimana? Ya, in terms of parenting. Ya dia misalnya ya atensi, dia tuh sangat suka sekali dengan atensi dari berbagai orang. Jadi kalau misalnya ada pujian dari perempuan lain tuh gampang nyantol. Nah, kamu tahu kan maksudku apa? Tahu. Jadi dia itu seperti Casanova. Wow. Don Juan. Iya, demikian. Nah, nggak apa-apa jadi Don Juan ketika kamu single. Tapi ketika kamu sudah berkeluarga dan punya anak 3, kayaknya kurang ideal ya. Iya. Makin tua makin jadi nanti ya. Menjadi gitu. Jadi kamu sudah bisa bayangkan konsekuensinya. Iya. Oh, oke. Oke, enough about that. Tapi gue percaya bahwa positivity itu juga karena positive habit. Gue sekarang pengen tahu habit lo dalam 1 hari 24 jam seorang Marissa Anita. Lo bangun jam berapa, lo tidur jam berapa, lo makan apa aja? Waduh. Aku tuh orang pagi emang. Jadi ada setidaknya. Dari dulu siaran selalu pagi deh. Memang karena Net TV, Today. Gue tuh emang secara alami adalah orang pagi. Kan ada juga orang malam. Ada yang early birds, ada yang night owl gitu kan. Nah, menurut Dr. Matthew Walker, sleep doctor, dalam bukunya Why We Sleep, memang kita tuh masuk dalam 2 kategori.
yang circadian rhythmnya tuh emang bikin kita jadi orang pagi atau orang malam. Orang pagi itu yang aktif dan happy di pagi hari, atau orang malam yang aktif dan kreatif di malam hari. Kalau pagi-pagi ya aku mencoba untuk menjalankan slow morning atau pagi yang pelan. Slow morning tuh apa? Kalau misalnya pagi-pagi alarm nyala, hal pertama yang dilakukan itu sebisa mungkin jangan buka handphone. Oke. Gitu. Apa yang lo lakukan 1 jam pertama setelah bangun tidur? Keluar bikin kopi. Actually, usually I feed my dogs first. Jadi aku biasa ngasih makan anjing-anjingku dulu. Mereka udah kenyang, udah happy, jadi nggak gangguin gue gitu ya. Ada berapa sih? Ada 2. Ada 2 ya. Gemes. Soalnya kalau misalnya gue ngopi dulu, pasti mata mereka begini. Oh gitu ya. Ayo kasih makan sekarang. Terus ekornya begini-begini. Kan jadi gak tenang ya ngopinya ya. Makanya aku tenangin mereka dulu dengan kasih makan. Perut kenyang, mereka diam dan tidur, aku ngopi. Other than that, I love doing desk work. Misalnya aku lagi gak syuting nih. Kalau syuting kan udah pasti lah ya. Keluar, ketemu orang, bekerja dengan banyak orang, sesuatu yang memang aku sukai dan cintai gitu, teamwork. Di saat yang sama juga aku butuh keseimbangan itu, sehingga kalau misalnya lagi nggak syuting tuh aku paling suka kerja di rumah. Apakah itu menulis sesuatu atau sekolah lagi, ya kan? Atau apapun lah pokoknya yang membuatku duduk di meja dan bekerja di komputerku. Dan gue udah tahu bahwa lo udah mengambil 2 master's degree dan kabarnya ini mau sekolah lagi ya. Yes. Mau sekolah apa? I love learning so much. Jadi You do. Yeah, I do. Your face, dia mukanya tahu gitu. Jadi kemarin tuh aku kan suka banget psikologi, well-being, segala macem yang berhubungan dengan menciptakan keselarasan dalam diri gitu kan. Jadi kemarin itu setelah aku ngambil kursus online selama 6 minggu di Stanford University, tapi ini online ya. Ngambil positive psychology, terus aku sekarang memutuskan untuk mengambil lagi sertifikasi untuk conscious parenting dan life coaching. Wow, sertifikasi. Di mana dan berapa lama prosesnya itu? Totalnya sih 5 bulan. Dan untungnya bisa kita akses secara online dengan Dr. Shefali Sabari. Jadi Dr. Shefali Sabari ini adalah seorang psikolog klinis di Amerika Serikat berdarah India yang menulis buku tentang conscious parenting. Itu jadi yang sekarang lagi aku jalani. Wow. Jadi kalau pas nggak syuting ya namanya Marissa Anita sekolah lagi. Walaupun udah double master's degree ya. Anyway. Gitu. Loh, ini merupakan salah satu cara untuk memperlambat penuaan degradasi ini otak loh. Benar. Ya, Alzheimer gitu. Benar. Daripada nongkrong atau koleksi tas mewah nggak jelas, lebih baik sekolah lagi kan hidupnya. Dan jangan lupa belajar bahasa asing. Oh iya, betul. Mempertajam otak kita. Mempertajam. By the way, lo lagi belajar bahasa asing apa sekarang? Prancis dan Belanda. Wah. Pusing nggak sih lo? I love it though. Oke, anyway. Tapi apakah lo selalu kayak begini, Mbak? Dari dulu lo remaja usia 20-an, lo selalu positif dan tenang kayak begini? No, of course not. Kan gue anak PTSD, Beb. Enggak, gue tuh, dulu tuh gue hancur banget, Ror. Maksudnya, gue tuh gak bisa regulasi emosi dulu ya. Ini usia berapa nih? Ya dari kecil ya, sampai umur 20-an mungkin. Sampai 25-an tuh, sampai 30-an tuh gue tuh gak bisa regulasi emosi gitu. Dalam arti kalau misalnya gue, ya itu tadi, ketika gue sedih atau marah itu keluarnya tuh aneh. Meluap-luap gitu? Iya, itu tuh bisa kayak screaming at the top of my lungs. Serius? Beneran. Iya, lo teriak-teriak, lo marah-marah, lo nangis sejadi-jadinya, mungkin banting-banting barang gitu, Mbak? Dulu iya banting barang, waktu remaja. Dulu banting barang. Terus semakin dewasa,
Dan setiap kali gue menjadi begitu begitu liar ya dalam mengekspresikan amarah itu tuh, setelahnya gue ngerasa sakit sebetulnya. Karena kan stres tingkat tinggi gitu. Pasti badan kita akan ngasih alarm bahwa wah that was so painful ya. Terus akhirnya ya gue lama-lama menyadari bahwa ini gak sustainable nih. Kalau misalnya gue meluapkan emosi seperti ini gak sustainable. Titik baliknya apa Mbak Mar? Sehingga lo menjadi orang yang sekarang tenang, adem, positif. Sebenarnya gak ada titik balik yang jelas clear ya. Karena ada beberapa fase, milestone. Gue ingat waktu umur 15-an itu gue tertarik sekali dengan psikologi dan Buddhism. Tapi pada saat itu ya terbatas ya. Maksudnya buku psikologi yang gue baca itu terbatas saat itu. Karena pada saat itu gue juga mengalami kesusahan untuk membaca buku. Karena pokoknya gak bisa konsen lah. Ya karena banyak isu emosional. Gini deh, simpelnya gini. Kalau misalnya seorang anak tidak merasa aman terhadap lingkungannya, dia tidak akan bisa fokus terhadap sesuatu. Betul. Nah 15 itu gue mulai baca buku psikologi, kemudian di sekitar umur 20-an awal itu gue juga baca lagi ketika gue sekolah di Atmajaya. Gue menulis satu tugas tentang eating disorder atau eating disorder bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya? Kelainan makan. Kelainan pola makan ya. Pola makan gitu, karena gue waktu itu anoreksia. Oh. That's also a trauma response ya. Terus di saat gue umur 32, itu lagi milestone lagi di mana gue depresi untuk pertama kalinya sebagai orang dewasa. Mental gue jatuh banget. Kemudian itu menjadi mungkin titik di mana gue mencari tahu betul-betul ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama gue gitu. Itu mungkin menjadi titik di mana gue secara aktif gitu ya, mencari apa sih ketidakselarasan dalam diri gue. Apa penyebab ketidakselarasan ini dan bagaimana cara menyelaraskannya lagi gitu. Artinya perubahan dari lo dulu yang sangat emosional ke sekarang yang sangat adem dan positif. Ini bertahap ya? Yes. Bertahap ya? Itu perjalanannya panjang loh. Dan butuh memang keinginan ya untuk melihat ke dalam. Tunggu Mbak, ketika lo tadi ya. Iya, ketika lo tadi menakutkan. Bilang 30-an awal itu udah di Metro TV belum? Udah ya? Udah dong. Berarti trauma lo terjadi di situ ya? Enggak semuanya, dari kecil kan. Cuman mulai proses mengurai secara aktif itu ya di saat itu gitu. I see. Di tahun 2018 mungkin itu menjadi titik di mana gue gue harus cari tahu sampai dalam, sehingga gue apa sih yang menjadi luka dalam diri gue itu yang gak sembuh-sembuh dan cuma diri gue yang bisa nyembuhin itu, dalam arti gue yang harus dudukin diri gue sendiri untuk tidak lari dari menatap diri gitu ya. Dan tentunya dibantu ya dengan banyak orang, dengan seorang psikolog, meditator, guru meditasi, perjalanan spiritual dan sebagainya gitu. Anyway, dari segala banyak achievement, dari segala banyak blessing yang lo terima, amin. Apa satu hal yang paling lo syukuri jadi seorang Marissa Anita? That I never give up on myself. You never give up on yourself. Iya loh, maksudnya gini ya, pernah ada momen ketika kita terpuruk banget tuh pasti kayak pengen, udah deh selesai aja deh semuanya, capek gue nih, capek nih hidup nih, capek. Tapi gue selalu memilih diri gue. Memilih untuk, yuk Mar, yuk lu bisa kok. Kan sebelum-sebelumnya lu ngelewatin itu semua dan lu masih di sini. Berarti tantangan berikutnya seberat apapun, I know you can do it. I know you can do it. Jadi kayak ada dua jiwa dalam diri gue gitu, yang selalu kalau misalnya lagi down tuh kayak yuk beb, yuk gitu. Lo sering ngobrol dengan diri lo sendiri juga berarti ya? Yes. Oh penting banget itu. Mungkin I know it sounds crazy, but it's true. Gue tuh ada satu hal yang selama ini kan kalau misalnya kita dengerin lagu cinta tuh kita selalu memikirkan orang lain ya.
nggak apa-apa gitu. It's nice untuk memikirkan orang lain, mencintai orang lain dan dicintai orang lain. Tapi kadang-kadang lagu cinta itu suka gue twist di kepala gue. Jadi lagu cinta itu gue kasih ke diri gue sendiri. Wow. Iya, misalnya kayak lagunya Justin Bieber yang Let me love you, let me love you, never give up, na 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 na. Itu tuh gue kasih ke diri gue sendiri. Oh wow, ini mindset baru banget sih. Yeah, and it works, babe. It works. Maksudnya kayak, ayo Mar, you can do it. I know that you've gone through a lot. We've gone through a lot, you and me. But I will never give up on you. So Marissa will never give up on Marissa. Rory will never give up on Rory. Apa satu hal, atau mungkin banyak hal sih, dalam hidup lo yang lo pengen banget, tapi belum kesampaian? Mungkin ini kali ya, main teater musikal. Main teater musikal. Tapi di konteks Indonesia. Karena terakhir kali gue main teater musikal itu waktu gue di Australia. Produser, it's just about time. Karena skillnya udah di sana, personnya juga udah di sana. Orang tuh nggak pernah mikir gue karena dia nggak tahu. Satu, mereka nggak tahu, yang kedua mereka nggak kuat bayar lo kali. Asik. Ini aku anggap sebagai JOA ya, JOA. Amin ya kan. Mungkin setelah ini Mbak Evi Salma akan sangat tertarik untuk ngajak kamu main teater ya kan. Amin. Bunga apa? Penutup abad dengan Reza dan Chelsea. Tapi lo gak pengen punya anak? Oh, sempet pengen punya ketika gue itu umur 35 ke atas ya. Tapi kayaknya gue sadar bahwa secara biologis emang sekarang kan I'm 42 gitu. Bukannya gak mungkin ya. Bukannya gak mungkin punya anak di usia 42. Tapi menurut dokter secara umum ya. Memang ketika kita itu hamil di atas usia 35 itu sudah masuk dalam geriatric pregnancy. Correct me if I'm wrong, doctors. Dan gue itu juga selama ini ya kayak nggak pernah kejadian aja gitu. I am never pregnant. Dibilang berusaha sekali juga enggak gitu. Tapi dibilang tidak mau juga enggak. Jadi aku tuh kalau misalnya ngelihat kehidupanku di aspek yang ini tuh lebih kayak berserah aja. How does that make you feel, Mbak? I feel good karena apa ya? Nggak tahu deh, di aspek yang ini tuh aku lebih ngerasa kalau terjadi terjadilah, kalau nggak terjadi juga ya nggak apa-apa gitu. Mungkin karena aku ngerasa udah punya ponakan-ponakan yang lucu. Dan ya, 2 puppies. Ya, I have 2 puppies. Aku punya anak bulu. Aku punya ponakan-ponakan yang dimana aku bisa tumpahkan cinta dan mereka juga bisa menumpahkan cinta ke aku. Kemudian aku juga punya, kalau misalnya di sistem kepercayaan tertentu tuh ada yang namanya godson or goddaughter gitu kan. Aku juga sudah punya 2 goddaughters yang lucu-lucu dan I love and care about. Ada juga anak-anak sahabatku yang they see me as one of the aunts atau salah satu bibi atau tante di mana mereka bisa berbagi, curhat, bahkan ada hal-hal yang mereka kadang gak curhat sama ibunya sendiri tapi mereka curhatin ke aku and I keep their story for myself. Jadi mungkin karena aku udah merasa cukup penuh di situ, urgensi untuk punya sendiri itu mungkin tidak terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya terjadilah. Kalau tidak terjadi ya sudah. Ya sudah. Oke. Kita ada di segmen sekarang rapid fire questions. Jadi jawab cepat, pertanyaan cepat, jawab cepat ya Mbak ya. Nih kalau gue enggak susah. Kalau lagi live presenting yang paling horor adalah salah sebut nama narsum atau mic tiba-tiba mati. Sebenarnya nggak horor sih dua-duanya. Karena biasa terjadi. Biasa kan, dan itu biasanya bisa kita koreksi. Misalnya kalau misalnya salah nyebut nama pejabat aja kan bisa langsung kita koreksi gitu. Jadi nggak horor juga. Mic mati? Mic mati juga nggak horor juga. Horor juga ya. Gue kan selalu bilang gini, kalau misalnya ada gangguan teknis, mic mati misalnya, gue akan bilang ke audiens gue, mohon maaf ini di luar kontrol kita semua karena hanya 2
pihak yang paham apa yang terjadi. Satu adalah Tuhan, dua adalah teknisi. Jadi daripada kita bertanya pada Tuhan apa yang terjadi, kita tanya pada teknisi, Mas apa yang terjadi, Mas? Iya, evaluasi kan. Evaluasi. Aja. Dan di situ audiens biasanya langsung ketawa. Dan teknisnya lagi bingung di belakang, kita tanyain, Mas apa yang terjadi, Mas? Tapi malah aku suka loh kalau misalnya ada momen-momen kayak gitu. Misalnya kita tiba-tiba lagi live terus bersin. Oh iya. Dan aku tuh suka banget momen-momen real seperti itu. Jadi audiens itu tiba-tiba lupa nggak ada jarak di antara kita. Iya benar. Kadang-kadang ya, nggak semuanya Ror. Audiens itu suka melihat orang yang ada di dalam TV tuh kayaknya jauh banget, kayaknya amazing banget. Iya benar. Padahal enggak, mereka juga, kita semua sama. Iya manusia juga anyway. Kita semua yang bisa gatel dan tiba-tiba garuk, tiba-tiba mau bersin. Iya benar. Tiba-tiba ketawa pas baca berita ya kan. Sakit perut dan pengen diare. It's so true and I love it. Ketika gap itu hilang, ketika jeda itu hilang. Iya. Banyak berita yang membuat kita sebenarnya tertawa dan kita tahan habis-habisan ya kan. Iya betul. Oh my goodness. Oke. Kalau lo harus pilih, mengulik fakta di lapangan atau mendalami karakter di film? Untuk sekarang mendalami karakter di film. Ya, karena lo tadi bilang itu adalah medium lo untuk sembuh juga ya dari trauma. Satu jurnalis yang lo kagumi deh, atau talk show host yang lo kagumi? Oh, sebenarnya banyak ya. Cuma yang sekarang muncul di kepala gue itu adalah dosen di Yale University, Dr. Laurie Santos. Laurie Santos. Dia itu dosen psikologi yang ngajar di Yale University. Dia punya podcast namanya The Happiness Lab. Oh. Dan aku suka banget. Kenapa? Karena dia itu pintar banget ngulik narsumnya. Kadang-kadang kan ada misalnya kayak Ryan Holiday. Ryan Holiday itu adalah seorang stoik. Yang aku suka bukunya kayak The Daily Stoic dan beberapa buku dia yang lainnya. Tapi aku kurang suka ya show-nya di podcast karena dia tuh kebanyakan ngomong. Oke. Bahkan ketika ada narsum tuh dia tuh kayak kebiasaan solo gitu. Jadi narsumnya tuh nggak ke-explore. Terus aku jadi yang lu ngapain ngundang sih ini kalau misalnya lu gak explore narsumnya. Kalau lu solo sih gak apa-apa Bo gitu. Karena it's preference ya. Tapi itu juga journalism one on one gak sih? Ketika kita wawancara jangan kita yang banyak ngomong, biarkan narsum yang banyak ngomong. Tapi sebenarnya tergantung preferensi kita juga sih. Kadang-kadang ada orang yang gak masalah. Tapi kalau misalnya gue, mungkin karena kita backgroundnya jurnalisme, lebih suka yang hostnya tuh bisa ngulik dari narsumnya. Ya. Gue tadi pengen ngulik-ngulik lo, cuman gue takutnya terlalu dalam dan lo gak mau sharing. Jadi gue batasi, gue cukup tahu kata cukup. There you go. I think I know which part. Ya, itulah. Oke. Kalau lo dikasih satu kesempatan untuk bertanya ke Presiden Prabowo, lo mau bertanya apa? Pak, Bapak kan udah pernah meditasi. Coba ceritain kesan-kesan Bapak ketika meditasi gitu. Suka atau enggak? Yang Bapak suka itu apa? Yang Bapak kurang suka itu apa? Nyaman enggak? Apakah itu menjadi sesuatu yang Bapak akan teruskan atau tidak? Kenapa pertanyaan itu? Ada apa dengan Prabowo sekarang? Nggak tahu. Cuma yang gue tahu adalah kan gue suka banget wellness dan well-being ya. Dan psikologi gitu. Jadi ya itu pertanyaan yang bakal gue tanya. Gitu. Jadi nggak ada udang di balik bakwannya ya? Itu apa ya udang di balik bakwannya? Nggak sih. It would be interesting to know. Akan sangat menarik untuk tahu refleksi dia seputar meditasi. Oke. Terakhir, kalau lo akan bikin program sendiri, nggak tahu program TV atau program YouTube sendiri, ini di luar Pancatera ya. Lo pengen bikin program apa sih? By the way, lo dulu pernah bikin Great Mind. Iya, On Marisa's Mind. On Marisa's Mind. Nah, kalau lo punya kesempatan itu, lo pengen bikin apa, Mbak? Itu sih mungkin akan kembali lagi ke format On Marisa's Mind gitu ya. Karena emang gue suka banget berbagi seputar konsep-konsep psikologi dan filosofi yang gue rasa akan bisa membantu membawa sedikit ketenangan dalam hati dan pikiran pendengar gitu. Karena kenapa gue suka banget format itu? Karena gue tuh tahu rasanya harus berkutat dengan
kepusingan di kepala sendirian. Dan gue juga tahu rasanya ketika gue mendengarkan sesuatu, apakah itu podcast atau YouTube yang bikin gue ngerasa, ternyata gue gak sendiri ya. Ternyata ada orang di luar sana 1, 2, 100 ribu, 1 juta yang merasakan apa yang pernah gue rasakan atau yang gue rasakan saat ini. So aku jadi ngerasa gak sendirian, dan menurutku itu penting banget. Untuk manusia tidak merasa sendirian. Karena ketika dia tidak merasa sendirian, dia pasti punya kemampuan untuk mengangkat dirinya ketika dia sedang jatuh. Terakhir, pertanyaan terakhir ya, sekaligus penutup ya. Kalau misalnya di depan lo sekarang ini ada Marissa Anita berdiri di depan lo atau duduk di depan lo, apa yang lo pengen katakan ke Marissa Anita saat ini? Thank you karena tidak pernah menyerah terhadap diri lo sendiri. Karena lo selalu cari jalan. Seberapapun sedihnya kita ini dalam arti dua ya, gue yang di sini dan gue yang di sana. Itu tuh kita selalu saling support. Jadi thank you for never giving up on me. Wow. The legendary Marissa Anita, thank you so much for coming to our show. Thank you, Rory. That was beautiful. Thank you. That was beautiful. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.